Halo, selamat datang kembali di saluran kami. Hari ini kita akan membahas film dokumenter kontroversial yang baru saja dirilis, Dirty Vote. Film ini telah menimbulkan berbagai spekulasi dan kontroversi terkait kecurangan dalam pemilu. Jika Anda nonton film ini, saya punya pesan sederhana. Satu, tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman. Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Selain diajak oleh figur-figur yang saya hormati, tentu saja film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana politisi telah mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka. Kecurangan ini jangan didiamkan atas nama kelancaran pemilu. Film ini adalah monumen, tagihan, monumen yang akan kita ingat bahwa kita punya peranan besar melahirkan orang yang bernama Jokowi. Dirty Vote merupakan sebuah film yang menggambarkan dugaan kecurangan dalam proses pemilu tahun 2024. Dalam film ini, 3 ahli hukum tata negara, Bivitri Susante, Ferry Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar menjelaskan bagaimana berbagai instrumen kekuasaan digunakan untuk memenangkan pemilu. Meskipun hal itu merusak tatanan demokrasi. Kita bisa lihat problem dari izin lokasi. Dari potongan ini terlihat ada 6 kampanye Anies yang izinnya mendadak dicabut oleh Pemda. Ribuan kepala desa memadati arena GBK pada Minggu 19 November 2023. Dilansir dari tribunnews.com, ribuan kepala desa tersebut akan mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran. Masa yang hadir di GBK tergabung dalam organisasi Desa Bersatu. Bapak Prabowo dan Mas Gibran yang sedikit mau merespon. Buat kami tidak terlalu peduli dengan janji-janji calon presiden. Kami lebih peduli pada siapa yang mau peduli dengan desa. Jadi gitu kira-kira teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih. Kita akan lihat nanti apa yang akan disampaikan Mas Gibran. Mudah-mudahan Bapak Prabowo juga hadir dan saya lihat bapak-bapak petinggi-petinggi kita juga banyak yang hadir nih. Nanti mereka memberikan tanggapan. Saya pikir demikian teman-teman semua. Tidak hanya itu, Dirty Vote juga menyoroti bagaimana kekuasaan dapat disalahgunakan melalui praktik nepotisme yang tidak sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokratis. Pesan yang ingin disampaikan film ini sangatlah penting, terutama dalam menjaga integritas demokrasi kita. Hari-hari ini kita memang seringkali melihat begitu banyak bansos atau bantuan sosial dibagi-bagikan. Kita bisa lihat di sini statistiknya mulai 2014 sampai 2024 supaya kita bisa melihat tahun demi tahun dan Anda juga bisa melihat bagaimana di setiap pemilu yang warnanya abu-abu dia akan mendadak melonjak naik dibandingkan tahun-tahun lainnya. Kecuali tentu saja pada 2020 sampai 2022 di mana kita mengalami pandemi COVID-19. Tapi bahkan kalau dibandingkan dengan itu pun, tetap pemilu 2024 ini ternyata menunjukkan angka yang sangat tinggi, hampir mencapai 500 triliun. Ingin memulai dengan argumentasi bahwa setiap peristiwa bahkan kejahatan bisa dibongkar dengan mengungkap siklus waktu. 9 Maret, Partai Solidaritas Indonesia mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Pemilu, tepatnya pasal 169 huruf Q yang mengatur soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Ketentuannya menghendaki hanya orang yang sudah berusia 40 tahun yang dapat mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. PSI menginginkan diatur hanya orang yang telah berusia 35 tahun
dapat mengajukan diri sebagai calon. Yang menarik dari PSI adalah ketika permohonan ini berjalan, komposisi ketua atau pimpinan PSI dirombak. Gibran yang merupakan kakak dari Kaisang yang semula diajukan sebagai calon presiden oleh PSI mengganti ketuanya menjadi adik Gibran, yaitu Kaisang. Lalu harus diingat bahwa ketua Mahkamah Konstitusi adalah paman dari Gibran dan Kaisang. Juga sangat penting dalam perkara itu, karena ini pengujian undang-undang, maka dengan sendirinya termohon dalam pengujian ini adalah pemerintah yang dipimpin oleh ayah Gibran, yaitu Presiden Joko Widodo. Ini menjadi catatan penting kalau kita bicara konflik kepentingan dalam perkara ini. Kemudian, Partai Garuda mengubah permohonan yang sama topiknya dengan meminta bahwa selain berusia 40 tahun, mestinya ada alternatif, yaitu berpengalaman sebagai penyelenggara negara. Permohonan mereka dimasukkan tanggal 2 Mei. Tanggal 5 Mei, seingat saya, ada 5 kepala daerah juga masuk dengan logika yang kurang lebih sama. Tetapi bedanya adalah mereka sekaligus berpengalaman sebagai penyelenggara negara karena mereka adalah 5 kepala daerah yang sudah menjabat atau sedang menjabat di pemerintah daerah. Tidak lama kemudian, sebenarnya rentangnya cukup jauh sebenarnya, sekitar 3 bulan kemudian, ada Almas Sakibiru yang memasukkan permohonan baru dengan bahasa bahwa seorang yang bisa dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden itu sekurang-kurangnya harus berpengalaman sebagai kepala daerah. Tanggal 29 Agustus, sidang terakhir permohonan PSI, Partai Garuda, dan 5 kepala daerah dilangsungkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan saya ingat betul pada hari itu saya hadir di ruang sidang sebagai ahli untuk salah satu pihak terkait. Orang sering bilang saksi ahli, tapi yang benar ahli. Saya hadir dalam sidang menyampaikan pandangan saya, dan waktu itu sebagai ahli biasanya ada dialog dengan para hakim dan semua yang ada di situ yang formal. Sebenarnya terbaca bahwa hakim-hakim punya indikasi akan menolak 3 permohonan ini. Karena mereka melihat, dan ini baik secara umum, bahwa masalah syarat kepala daerah itu bukan wewenang Mahkamah Konstitusi, melainkan memang wewenang pembentuk undang-undang. Itu adalah sidang terakhir karena setelah itu biasanya akan ada penyerahan kesimpulan, kemudian rapat permusyawaratan hakim, kemudian putusan dibacakan. Kami masih menunggu-nunggu karena perkara ini tentu saja sangat menarik. Agak luput dari perhatian kami, ternyata pada 5 September ada pemeriksaan pendahuluan untuk permohonan Almas. Dan setelah itu, seperti normalnya prosedur di Mahkamah Konstitusi, ada perbaikan permohonan dari Almas. Kita bisa geser ke tanggal berikutnya pada 12 September. Almas memperbaiki permohonannya, kira-kira begini konstruksinya. Tetap 40 tahun sebagai syarat dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 itu, kemudian ditambahkan atau jadi alternatif atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten garis miring kota. Berubah artinya ya, dari awalnya hanya kepala daerah, dia kemudian lebih menjelaskan bahwa bukan hanya kepala daerah di tingkat provinsi maupun juga kepala daerah di tingkat kabupaten kota. 19 September, kalau kita ingat, RPH pertama atau rapat permusyawaratan hakim pertama itu dilakukan
untuk gelombang pertama permohonan. Gelombang pertama itu adalah PSI, lalu kemudian Partai Garuda, dan 5 kepala daerah. Dalam perkara itu, semua ditertolak. Ya. Dan luar biasanya, Anwar Usman tidak ikut RPH dengan alasan yang kemudian disebutkan bahwa dia menolak konflik kepentingan. Maju 2 hari kemudian adalah rapat permusyawaratan hakim pertama untuk permohonan Almas. Luar biasanya kali ini Anwar Usman sudah masuk. Entah apakah dia sudah merasa konflik kepentingannya sudah tidak ada atau sakitnya sudah hilang. Tapi pada saat yang sama, Anwar Usman sudah ikut RPH di tanggal 21. Menariknya kembali, 8 hari setelah itu, di tanggal 29 September, terjadi peristiwa kunci dalam kasus ini. Almas Sakib Biru, entah karena alasan apa, mencabut permohonannya. Sehari kemudian, permohonan Almas dimasukkan kembali. Padahal itu hari Sabtu, hari libur. Dan Ketua Mahkamah Konstitusi berkantor serta meminta panitera untuk masuk kerja. Biasanya kalau dicabut bukannya dikeluarkan penetapan. Ya, itu uniknya perkara ini. Sehingga disebut kunci. Seharusnya ketika penetapan atau pencabutan dilakukan, penetapan dikeluarkan, dilakukan pembacaan sidang penetapan pencabutan perkara. Anehnya itu tidak terjadi. Malah kemudian digelar sidang yang berbeda di tanggal 3 Oktober. Disebut berbeda karena sidang ini disebut sebagai sidang konfirmasi permohonan. Almas kemudian menyatakan bahwa sebenarnya dia tidak punya keinginan mencabut, tetapi itu keinginan kuasa hukumnya. Dan pada saat yang sama, sidang konfirmasi permohonan tidak ada hukum acara. Di dalam hukum acara MK. Jadi ini disebut unik karena memang tidak terdapat di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, setelah praktik tidak ada dalam hukum acara itu, karena kasus Almas tetap dilanjutkan atau permohonan Almas tetap dilanjutkan, masuklah RPH kedua permohonan Almas. Lagi-lagi Anda masih ingat bahwa di situ Anwar Usman masih ikut di RPH. Maju 4 hari kemudian, RPH ketiga untuk permohonan Almas kembali dilakukan. Ini juga menarik, Mas Ferry dengan Mbak Bibip. Biasanya RPH berulang kali itu adalah tanda bahwa permohonan itu memang jelimet. Atau ada pertarungan perkara yang penting, atau barangkali karena memang pemohon menghadirkan sebuah logika yang canggih dan pembuktian yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat Almas, saya tidak cukup yakin dengan itu. Karena kalau kita lihat permohonan Almas, Anda bisa bayangkan alat buktinya ada 3. Satu adalah KTP-nya Almas, yang kedua adalah fotokopi Undang-Undang 7 2017, dan yang ketiga adalah dokumen Undang-Undang Dasar. Jadi tidak ada sebenarnya logika argumentasi yang memadai untuk diperdebatkan secara hukum. Kalau kemudian menjadi menarik kalau kemudian harus ada 3 RPH untuk membahas permohonan Almas. Dan nggak ada sidang ya, Bang Uceng? Sama sekali tidak ada sidang. Jadi nggak ada saksi, nggak ada ahli. Tidak ada sidang. Jadi tidak pernah dibuka sidang. Yang ada adalah hakim sibuk memperdebatkan permohonan Almas saja, tapi tidak pernah membuka itu ke publik, dan itu dilakukan berulang kali. Karena sidang substansi kan sudah selesai ya? Ya, Di tanggal 29 Agustus. persis. Nah, setelah 9 Oktober nih, saya ingat sekali tuh hari itu. Saya yakin kita punya pengalaman yang beda-beda. Ya. Pada 16 Oktober 2023 itu. Tapi karena kami memang sangat terlibat dalam perkara ini, walaupun dengan aktivitas yang berbeda-beda, semua pasti pada pasang headset, mendengarkan dari gadget masing-masing apa yang terjadi di ruang sidang. Jadi hari itu saya juga mendengarkan dengan tekun. Paginya perkara yang lain dulu. Kemudian pada 11.45 seperti saya duga, permohonan PSI selesai dibacakan dan ditolak. Lega betul saya.
1229 perkara kedua yang dimohonkan oleh Partai Garuda ditolak juga. Tambah lega saya. Kemudian yang ketiga, 1249 perkara ketiga selesai dibacakan juga ditolak. Ya, kegembiraan Mbak Bibip soal kelegaan itu juga hinggap di diri saya. Karena selesai istirahat, saya makan siang, bahagia, demokrasi Indonesia terselamatkan, saking bahagianya tertidur. Nah, di sini momen krusial yang dikerjain oleh MK itu. Di hari-hari yang sama ini saya ingat saya berangkat dari Jogja pagi karena memang ada acara di Jakarta, ada beberapa acara di Jakarta dan sebuah koran nasional itu minta saya nulis soal putusan ini. Makanya kenapa kemudian di bandara saya mendengarkan, lalu kemudian begitu nyampe di Jakarta sudah istirahat makan siang, saya tahu putusannya tapi saya mendengarkan kembali melalui siaran ke belakangnya gitu dari siaran YouTube dan ya saya persis bayangan saya sebenarnya permohonan ini ditolak. Hanya saja saya agak khawatir sebenarnya. Ini nggak sepenuhnya saya merasa gembira. Karena saya kasih bocoran aja. Jadi beberapa hari sebelumnya ada dua peristiwa sebenarnya yang membuat saya agak khawatir. Yang pertama adalah karena di sebuah podcast ada seorang politisi yang bercerita dengan lantang bahwa putusan ini akan berubah dengan ya agak mirip dengan permohonannya Almas Sebut yang saja terakhir. Bambang Pacul, ya dalam sebuah podcast. Dan yang kedua, bocoran ini sebenarnya sudah keluar di kalangan wartawan. Jadi beberapa wartawan itu sudah mulai bercerita bahwa permohonan ini akan dikabulkan dengan alasan yang agak mirip Almas. Itu yang membuat saya, walaupun ini semua ditolak, saya tetap merasa was-was bahwa jangan-jangan terjadi arus balik di pasca makan siang. Ya. Gitu. Nah, kebahagiaannya Ferry itu sebenarnya beralasan sih. Karena kan memang kita nih yang biasa mengamati, menganalisis putusan-putusan MK, paham bahwa biasanya kecenderungannya kalau ada satu perkara yang objeknya sama, kecenderungannya akan sama karena satu blok begitu ya. Nah, tapi waktu itu saya ingat betul di jadwal sidang memang tertera hari itu akan diputus banyak putusan, tidak hanya 3. Nah, jadi waktu siang itu Ferry lagi tidur, ada tuh wartawan yang nanya, "Mbak, komentar dong mengenai putusan yang sudah keluar nih, bagus-bagus ya Mbak ya?" Nah, saya tahu ada beberapa guru besar yang sudah berkomentar membahagiakan, tapi saya bilang sama wartawan itu, "Nanti deh, saya merasa ada sesuatu yang akan berbeda setelah makan siang. Saya hanya mau diwawancara setelah semua putusan hari ini dibacakan." Ferry masih tidur ya? Terjadilah masih tidur. Karena logikanya kan memang putusan yang sama materinya. Kalau ini sudah ditolak, runtutannya kalau tidak ditolak ya anggap tidak Tapi dapat diterima. basis penolakannya apa nih? Seingat saya kan basis penolakannya adalah Beda-beda ya. ya, tapi pada dasarnya mereka mengatakan bahwa ini adalah open legal policy. Ya. Ya kan satu tuh. Terhadap permohonan Garuda dan 5 kepala daerah ditolaknya, salah satu alasannya mengatakan karena penyelenggaraan negara itu terlalu luas. Ya. Ya kan, tidak ada sambungannya untuk kemudian mengatakan semua penyelenggara negara bisa diterima untuk menjadi presiden. Kalau penyelenggara negara appointed officials juga termasuk yang ditunjuk, bukan betul. hanya yang dipilih kan. Bukan hanya dipilih. Nah, ada juga seingat saya Pak Suhartoyo konsisten untuk kemudian menolak semua jenis dengan alasan bahwa ini harusnya NO. Ya, Need on dapat Particular diterima. Clause, tidak dapat diterima karena seharusnya bukan perkara di Mahkamah Konstitusi atau seharusnya ini bagian dari open legal policy. Nah, ada satu yang menarik karena ada nama Guntur Hamzah. Karena di 3 permohonan ini Guntur Hamzah itu secara konsisten menerima semua permohonan. Jadi dia mengabulkan permohonan PSI, mengabulkan permohonan Garuda, bahkan mengabulkan juga permohonan 5 kepala daerah. Nah, jadi istirahat makan, siang-siang itu kami semua di tempat masing-masing juga makan. Setelah selesai, saya di suatu acara nih. Masih mendengarkan terus walaupun sebenarnya acara diskusi. Tapi saya ingat betul teman-teman yang dalam satu acara bilang ke saya, "Mbak Bibip kok mukanya berubah?" Karena ternyata jam 15.27 putusan Almas selesai dibacakan dan dikabulkan. Ternyata sekarang orang yang jabatannya masih
menjadi wali kota walaupun hanya 2 tahun, bisa menjadi calon wakil presiden. Padahal masa jabatan itu harusnya 2,5 tahun ya. Betul. Jadi Sebabnya muncul kata sedang itu ya. ya, jadi di sini sebenarnya yang menarik. Karena ternyata kita tadi sudah lihat sama-sama permohonan Almas sebenarnya bunyinya lihat di 12 September tuh. Berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Tapi ternyata waktu dikabulkan, amar putusannya berubah menjadi pernah garis miring sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu. Ini pun sebenarnya agak aneh ya. Kalau dilihat dari praktik Mahkamah Konstitusi, harusnya dia sedikit banyak agak terikat dengan permohonan. Tapi ketika dia berbeda dari permohonan, itu kan secara teori ketatanegaraan biasa perdebatannya banyak. Misalnya soal ultra petita dan lain-lain sebagainya. Tapi saya kira apapun itu, ya berapa hari kemudian Gibran mendaftar. Tapi saya kan masih tidur itu ya. Jadi tiba-tiba ada Oh iya, dibanguninnya gimana tuh? ini oleh senior dikatakan Gibran diperbolehkan mencalon. Saya sedikit marah dan sampai mengatakan saya gugat Anda nanti karena Anda mengganggu mimpi saya soal betapa indahnya demokrasi di Indonesia. Sekarang setelah terbangun rasa-rasanya demokrasi jadi kian buruk. Tak lama kemudian, 25 Oktober, pasangan Prabowo Gibran mendaftar ke KPU. Film ini disutradarai oleh Dandi Dwi Laksono yang sebelumnya telah merilis beberapa film dokumenter yang juga mengangkat isu-isu politik dan sosial di Indonesia. Namun, respons terhadap film ini tidaklah homogen. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Habibur Rahman, menyebut film ini sebagai fitnah dan meragukan kebenaran dari ahli hukum yang dihadirkan di dalamnya. Habibur Rahman menyatakan bahwa tuduhan yang disampaikan dalam film tersebut tidak berdasar dan sengaja dibuat untuk mendegradasi proses pemilu tahun 2024. Meskipun demikian, Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran belum berencana untuk mengambil langkah hukum terkait film ini. Mereka lebih memfokuskan diri pada persiapan hari pemungutan suara dan menjaga keamanan selama proses pemilu. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di rekaman tersebut ya. Dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi ya, keinginan untuk mensabotase pemilu. Bukan mensabotase lah. Ingin mendegradasi lah ya, pemilu ini ya, dengan narasi yang sangat tidak berdasar. Namun, sebelumnya, rumah produksi Watchdog merilis film dokumenter Dirty Vote. Film ini menampilkan 3 orang ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susante, Ferry Amsari, dan Zainal Arifin Mochta yang menjelaskan berbagai kecurangan yang terjadi dalam pemilu tahun 2024. Watchdog, produser film tersebut, menyatakan bahwa film ini merupakan hasil riset kecurangan pemilu yang telah dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil. Film ini merupakan kolaborasi lintas lembaga dan dibiayai melalui crowdfunding serta sumbangan individu dan lembaga. Sekarang, mari kita lihat bagaimana tanggapan publik terhadap film ini dan bagaimana film ini akan memengaruhi dinamika politik di Indonesia menjelang pemilu. Demikianlah cuplikan pembahasan kita tentang film Dirty Vote dan respons terhadapnya dari berbagai pihak. Tetap terhubung di saluran kami untuk mendapatkan update terkini seputar politik dan isu-isu terkini lainnya. Terima kasih telah menonton.